Terima kasih saudara moderator, pada yang terhormat Bapak Ibu sekalian, pada yang terhormat Ibu Ketua Umum, Pak Sekum dan jajaran BP ini, dan yang terhormat Bapak Ibu para narasumber. Saya langsung saja karena sudah dikasih waktu supaya cepat nih. Karena ini jam rawan juga karena sudah masuk ke lover ya. Jadi sekali lagi di sini kita bahas sebetulnya dari Prof Muladi, dari Bu Herlin, Dr. Herlin itu sudah lengkap semua. Di sini saya hanya menambah atas apa yang terjadi di lapangan selama ini. Kita tahu seseorang yang taat pada kode etik pasti dia akan taat pada nilai dan norma hukum ya. Tetapi kalau yang suka melanggar kode etik pasti dia akan cenderung nanti akan melanggar norma hukum. Ya, kepada Pak Ara, tolong slide-nya Pak Ara. Pak Ara, slide-nya Pak. Ya, dari kebetulan saya Ketua Bidang Kepemimpinan, di situ kami juga dipercaya untuk memegang masalah kepemimpinan, walaupun nanti kita masih banyak belajar. Jadi dari pendidikan alumni, saya dari pendidikan Lemhanas, dengan Prof Muladi KSA tahun 93, saya PPSA 17 tahun 2011. Di sini kita diajari bagaimana mengadopsi indeks kepemimpinan nasional dalam pendidikan Lemhanas. Bahwa seorang pemimpin harus mempunyai karakter dan kapabilitas yang mengandung satu, moralitas dan akuntabilitas individual, moralitas dan akuntabilitas sosial, moralitas dan akuntabilitas institusional, serta moralitas dan akuntabilitas global atau universal. Jadi 4 indeks itu, kepemimpinan itu untuk mengukur kepemimpinan seseorang. Bisa juga pemimpin nasional kalau di Lemhanas ya. Di sini saya mencoba menganalisa dari 4 moralitas dan akuntabilitas individual, sosial, institusional, global, universal. Di sini saya ingin mengambil langsung aja bahwa notaris sebagai pejabat umum. Nah, ini ada yang menanyakan, ngapain sih ikut Lemhanas? Ngapain sih pentingnya kepemimpinan? Nah, kalau kita berbicara seperti itu, cara berpikirnya seperti itu, kita seorang yang tradisional, tidak bisa bisa berpikir secara global ya. Kita itu tidak hidup di ruang hampa yang tidak ada NKRI segala macam. Kita itu ada payungnya, kita adalah hidup di NKRI, jadi kita harus care terhadap segala sesuatu yang mengarah juga masalah kepemimpinan. Karena dampak dari seseorang yang tidak bisa memimpin itu akan mempengaruhi tujuan nasional, kepentingan nasional, dan itu sangat berbahaya sekali kalau kita tidak punya jiwa leadership seperti itu yang mengarah kepada ketahanan nasional. Jadi di sini saya mencoba menganalisa bahwa notaris sebagai pejabat umum harus menerapkan indeks kepemimpinan nasional tersebut. Ya mungkin tidak semua notaris seperti itu, tapi kita mencoba sharing aja bahwa moralitas dan akuntabilitas individual itu harus berbudi luhur, memiliki etika dan nilai personal yang jelas. Karena akuntabilitas itu adalah mempunyai tanggung jawab. Makanya saya coba mengupas tanggung jawab di dalam bidang individu itu apa sih? Kita harus mempunyai budi luhur ya. Ya, berbudi luhur itu artinya dalam membuat akte itu kita betul-betul punya sesuai sumpah jabatan kita dan menerapkannya adalah benar di situ. Memiliki etika dan nilai personal yang jelas, mempunyai etika terhadap individu, terhadap pekerjaan, terhadap klien, terhadap organisasi juga seperti itu. Ya, artinya kita punya sopan santun terhadap diri sendiri, klien, dan organisasi. Ya, karena kita seorang yang punya etika profesi kan tentunya kita berlindungnya di organisasi. Yang pemimpin organisasi sudah dipilih secara demokratis. Artinya kita harus, kalau orang Jawa bilang miko dhuwur mendem jero. Artinya apa? Selama bumi dipijak, itu kita harus junjung pemimpin kita. Ya. Tetapi tetap dalam koridor pengawasan ya. Sebagai civil society juga. Kemudian dalam pembuatan akta dapat dipercaya ya. Kita kan dipakai, contohnya kalau kita mau dipakai bank,
ternyata tidak semua notaris bisa begitu saja, dianalisa dulu juga. Ini latar belakang orang ini bagaimana, bisa dipercaya atau tidak. Jangan-jangan kalau megang akte kita, akte bank tidak diselesaikan secara bertanggung jawab di situ. Kemudian moralitas dan akuntabilitas sosial, bertanggung jawab pada masyarakat terhadap akte yang dibuatnya. Ya Pak Albert masuk ke moralitas dan akuntabilitas, Pak. Next. Nah, di sini. Next lagi. Nah, tadi kan individu sudah saya sebutkan ya. Nah, sekarang stop. Moralitas dan akuntabilitas sosial. Ya, harus bertanggung jawab pada masyarakat terhadap akte yang dibuatnya. Jujur, mandiri, dan tidak memihak. Artinya, akte yang dibuat itu betul-betul dibuat dengan kejujuran. Contohnya ya, kita langsung aja pengalaman di lapangan, kita disuruh menandatangani fakta integritas dari bank. Kita dikumpulkan untuk menandatangani semua mengenai fakta integritas secara massal. Isinya Anda harus lihat isinya tersebut. Di antaranya kita selain membuat akta begini-begini, isi yang paling saya juga waktu itu sempat saya tanyakan, kita harus dalam membuat akta harus taat kepada undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris. Saya bilang, waktu itu saya dikasih pertanyaan, saya tanya, maksudnya apa Pak? Karena apa? Kebijakan bank Bapak sendiri oleh oknum bank itu menyuruh notaris, mohon maaf nih, di suatu lingkup seperti itu, jadi seluruh notaris keluar provinsi itu semua tanda tangannya di bank tersebut, fakta integritasnya sudah tanda tangan, kemudian dalam prakteknya mereka menyuruh kita tanda tangan, yaitu lintas provinsi. Itu gimana? Katanya tidak ada. Tapi dalam praktek ternyata itu kebijakan katanya dari bank sendiri. Nah itu kan yang kita tidak boleh tidak jujur di situ. Sebaiknya, karena notaris itu kan juga harus dipercaya nih, mempunyai akuntabilitas dan integritas. Integritas itu jujur. Artinya kita bilang dong kalau kita mau dipakai buat akte di luar provinsi, oh maaf Pak, undang-undang kami tidak boleh seperti itu. Kalau Bapak mau, Bapak silakan untuk menandatangannya melalui bank yang di provinsi kami, menunjuk pakai kuasa gitu kan. Nanti di sana setelah SKMHT dari provinsi yang notaris ada berkedudukan, baru kita menjalankan di sana. Tetapi tidak ada yang bisa mau protes masalah itu gitu kan. Mereka takut, ya mohon maaf ya. Ya kita harus tahu bahwa itu betul-betul tidak sesuai dengan moralitas dan akuntabilitas sosial gitu. Mohon maaf, kita jangan sampai dituduh melakukan kebohongan publik. Nah itu kan berbahaya sekali. Kemudian juga ada yang menyuruh, dan nanti kamu kalau nggak datang nyuruh aja karyawan di sini gitu. Jangan sampai kita ingin mendapatkan keuntungan yang besar, melupakan satu, itu merupakan praktek monopoli. Kedua, abuse of power, mempunyai kekuasaan sebagai pemimpin di kantornya itu yang berlebihan. Nah bagaimana Anda memimpin suatu kantor, seperti saya juga ya mohon maaf, auzubillah min dzalik, kita memimpin suatu kantor sedangkan kita sendiri melanggar dari akuntabilitas dan integritas sebagai seorang notaris yang taat kepada undang-undang jabatan notaris dan kode etik. Jadi mohon fakta integritas yang kita tanda tangani nanti apa? Nanti pada waktu terjadi dispute hukum, mereka cuci tangan semua orang bank. Kebetulan kan saya kan pernah di dunia perbankan. Semua berlindung di cover note notaris. Padahal cover note itu bukan payung hukum, tapi dijadikan tempat berlindung. Sekarang dia bilang gitu, nanti dia diputar lagi bagiannya, dia sudah nggak tanggung jawab. Jadi mohon kita kompak sama-sama dalam satu organisasi Ikatan Notaris Indonesia untuk kompak tidak melakukan itu. Karena apa? Itu juga merupakan monopoli, mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan satu, itu juga melanggar kode etik, tidak melihat orang lain rugi.
karena notaris di wilayah provinsi itu menjadi rugi karena kedatangan notaris dari luar provinsi hanya karena diatur oleh bank. Padahal kita kan tidak diatur oleh bank. Dan bank sendiri harusnya tidak boleh menggunakan kebijakan yang melanggar good governance dan good corporate governance, yaitu menetapkan kebijakan untuk tanda tangan di luar provinsi. Harusnya direksi itu juga korporasi, good corporate governance. Jadi jangan dilakukan. Karena apa? Mereka itu nanti akan berputar jabatannya dan dia tidak akan tanggung jawab apa yang saudara lakukan. Apa notaris lakukan di sini. Kemudian moralitas dan akuntabilitas institusional. Menghormati organisasi notaris satu-satunya di Indonesia. Jadi kita juga harus punya kejujuran dan tanggung jawab terhadap institusi. Terus kemudian institusi tidak hanya organisasi tapi juga negara, masyarakat. Negara kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, penegakan hukum ya. Ya penegakan hukum itu tadi yang saya sampaikan, undang-undang sudah mengatur undang-undang ini sudah dituangkan di dalam lembaran negara, tetapi kita tetap melaksanakan berbeda seperti itu. Jadi kita ini yang mungkin orang-orang yang punya idealisme tuh jadi tergeser terhadap orang-orang yang memang sifatnya tidak mempunyai integritas dan akuntabilitas dalam bekerja. Kemudian nilai-nilai demokrasi, yaitu kita berusaha supaya di dalam institusional ini kita harus setia pada negara dan taat pada 4 konsensus nasional ya, supaya kita juga memberikan rasa nyaman orang dalam bekerja. Kita lihat itu merupakan pelanggaran HAM juga. Selain melanggar HAM, tidak menjunjung tinggi juga mengenai hak asasi manusia, di mana orang yang sudah duduk di provinsi dikasih SK oleh Menteri Hukum dan HAM, disumpah untuk duduk di provinsi, ternyata dia hanya sebagai penonton, provinsi lain pada masuk. Apalagi nanti ke depannya notaris itu semakin banyak, tapi tidak diatur seperti ini dan tidak taat pada undang-undang, itu merupakan contoh seperti cermin. Oh, kamu aja seperti itu, kamu aja pengurus, oknum pengurus seperti itu, gitu kan. Nah itu kan jadinya buyar semua. Kalau memang seperti itu, lebih baik di dalam undang-undang jabatan notaris ditulisnya berbeda. Seperti tadi Bu Herlin sampaikan, tidak menghadap, karena kenyataannya kami melihat sendiri di depan mata kita seperti itu, gitu. Tetapi kami kan juga toleransi lah, sudahlah, gitu. Karena kita juga seperti orang itu mau bergerak sendiri juga nggak bisa. Makanya kita minta integritas dan akuntabilitas para pelaku yang menjalankan jabatan di dunia notaris. Ya moga-moga kita semua dalam keadaan aman, lancar, tidak tergoda gitu. Karena godaan di luar itu sangat luar biasa. Kemudian moralitas dan akuntabilitas global atau universal. Taat pada nilai-nilai demokrasi yang tadi ya, membina hubungan baik dengan notaris di dunia. Itu sudah dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia di bawah Ibu Jualita Widyadari, sudah melakukan kongres UNL kemarin, di mana notaris dan notaris seluruh dunia baik dari negara civil law maupun negara common law itu berkumpul menyampaikan apa yang terjadi di negara civil law common law yang seperti tadi Bu Herlin sampaikan. Apakah kita harus juga nanti mengusulkan bagaimana dengan sistem common law apa bisa diadopsi oleh civil law, tapi kita tidak bisa juga meninggalkan kultur budaya sebagai negara civil law. Apakah bisa seperti itu? Nanti ada pemikiran lebih lanjut. Kemudian yang tadi sudah sampaikan mengenai fakta integritas ya, sekali lagi selain pelanggaran wilayah jabatan juga menghadap ke hadapan bank ya, karena kepadan kita itu dibilang oleh pemimpin oknum bank, udahlah nggak usah diurusin, itu urusan orang bank gitu kan. Jadi Bapak Ibu silakan bekerja, nanti bank kalau menunjuk rekanan dari luar provinsi jangan masuk ke ranah itu. Tetapi kalau Anda sebagai notaris kita kompak ya, saya rasa tidak adalah seperti itu. Tapi kalau semakin tidak kompak, nah itu yang berbahaya. Walaupun kita dikasih surat kepada dari
organisasi atau siapapun mau ceramah seperti apapun, sepanjang dia tidak mempunyai integritas di dalam pekerjaannya, ya akan terjadi seperti itu, dan bahkan nanti kita tidak tahu apa yang terjadi kemudian di depan. Seperti juga pemanggilan notaris, pengangkatan notaris. Kalau dulu yang dapat menjadi notaris itu apabila sudah keluar SK PPAT, karena kemudian waktu itu SK PPAT keluar dulu. Tetapi sekarang ini para ALB itu harus hati-hati ya. Kadang SK yang ditempatkan itu berbeda dengan SK PPAT, berbeda dengan notaris, dan semuanya tetap Anda lakukan walaupun beda wilayah. Dan kalau sampai salah satu menjalankan pekerjaannya, itu sangat berbahaya sekali. Mungkin ancamannya bisa dapat dibatalkan atau batal demi hukum akte yang Bapak Ibu buat dengan wilayah yang berbeda. Dan kalau tidak terus terang juga terhadap pemakai jasa itu bahaya juga, nanti bisa termasuk juga kebohongan publik di situ. Jangan sampai kita membohongi masyarakat, membohongi negara yang berapat mengancam mengancam diri kita sendiri, mengancam negara kita yang merasa tidak nyaman, tidak aman lagi karena banyak pelaku-pelaku yang melanggar undang-undang selain mereka melanggar kode etik. Mbak Listi mengingatkan 5 menit lagi ya. Jadi tadi saya lihat ada pertanyaan juga, kok ada pemberian fee kepada oknum tertentu karena supaya dapat memakai jasa, itu juga harusnya tadi sudah saya sampaikan, pendukung good corporate governance dan good governance, kalau dia memang korporasi ya dia good corporate governance, tidak boleh saling bertentangan. Bagaimana semua itu demi asas-asas hukum yang Anda harus taati seperti itu. Kemudian tadi juga ada yang bertanyakan, ini langsung aja ya, ini kaitannya sama dengan yang dibicarakan, supaya masalah sentralisasi akta, sekali lagi, 1 hari itu ya minimal yang wajar ya, yang bagaimana kita membacakan dari awal sampai akhir, ya mungkinlah sampai malam nggak apa-apa, sampai jam 8 nggak apa-apa. Tapi kalau sampai 1 hari bisa 200 akte, itu kapan bacanya? Nah, saya juga bagaimana ini undang-undang jabatan notaris menyuruh seperti ini, suruh pakai menghadap, kemudian ada pukulnya segala macam. Tetapi kalau semua itu tetap dilanggar dan semua bebas ya, mohon maaf, ya take it or leave it. Kalau kami tuh take it or leave it, ambil atau tinggalkan. Nah, kalau memang Anda mempunyai bisa mengadopsi risiko seperti itu ya silakan, berarti Anda mempunyai kekuatan di belakang itu untuk nanti mengcounter kalau terjadi sesuatu. Jadi kita tuh mengukur kemampuan. Masalah sentralisasi akta ya, kalau memang itu nanti kita bisa mengukur harta kita, mengukur kekuatan kita, silakan. Kalau Anda berani. Aturannya kan semua sudah ada. Yang wajar karena harus memikirkan dibacakan. Juga termasuk tadi pembacaan secara massal. Kapan bacanya? Padahal kita jelas, kita harus mengidentifikasi identitas dari para penghadap. Nah, kalau kita membacakannya secara massal, kemudian yang tanda tangan nanti karyawan 1 hari 100 gitu, ya kita nggak apa-apa. Kita tuh tidak pengen, kita tuh hanya cinta kepada organisasi, cinta kepada sesama rekan, supaya nanti semua kita aman. Dan moga-moga juga kita dalam menjalankan jabatan aman. Tapi mohon semua undang-undang jabatan notaris, kode etik, dan undang-undang yang lain terkait itu Anda harus tahu. Anda harus pahami secara moralitas, akuntabilitas, dan integritas. Saya rasa tidak ada kita iri atau jahat kepada orang, tetapi kita ini semua aman, semua proporsional di negara tercinta ini, di NKRI ini, kita mempunyai satu tujuan, satu kepentingan nasional. Saya kira begitu. Silakan kalau mau tanya jawab kepada Prof. Muladi, Dr. Helen, atau mungkin saya sendiri. Mohon maaf apabila ada yang salah, karena saya ingin sampaikan supaya nanti Ikatan Notaris Indonesia sudah mengadakan MOU juga dengan Lembaga Ketahanan Nasional, itu juga demi memantapkan nilai-nilai kebangsaan, cinta NKRI, dan meningkatkan rasa kepemimpinan kita. Jadi kita juga banyak sekali sekarang peserta yang 6 hari, kalau kami dulu 8 bulan memang sangat berat. Tapi waktu itu pindah ke Jakarta memang nggak terasa karena memang klien juga belum ada, belum banyak, sehingga kami menerapkan yang 9 bulan. Tapi yang
6 bulan pun tidak ada masalah, namanya pemantapan nilai-nilai kebangsaan atau taplai. Itu kalau sudah mengikuti itu ya terapkan di dalam kantor masing-masing. Tunjukkan jiwa kepemimpinan kita masing-masing. Ditunjukkan akuntabilitas dan integritas kita masing-masing. Saya kira begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Moderator. Waktu saya tempat saya kembalikan.